Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada siang hari ini kita akan melanjutkan materi bahasanya tentang iya, langsung aja saya share screen-nya. Udah kelihatan ininya ya, apa itu PDF-nya ya? Kelihatan, Sudah, Pak. Pak? Nah, ya, Sudah, Pak. oke. Jadi tentang multiple expansion. Jadi dengan penderetan ya, penderetan multiple. Maksudnya itu nanti fungsi dari, kan kalian tahu ya bahwa potensial listrik ya, atau nanti saya jelaskan aja. Saya masuk lagi. Potensial listrik ya, potensial listrik itu kan langsung ke region aja. Oh ini ya. Ya prinsipnya sih ini bahwa rumus 1/R pada potensial listrik itu nanti dideretkan, intinya sih gitu ya. Jadi ini kan. Jadi mulainya dari sini sih ya. Nah ini ya. Ya ini kan, tapi ini untuk dipol ini ya. Dipol ini merupakan salah satu dari multipole. Mulai dari yang pertama, yang tunggal itu namanya monopol ya. Pokoknya ini berasal dari penderetan kan ya. Penderetan dari itu fungsi 1/R ya. Fungsi 1/R. Jadi nanti intinya itu suku pertama ya nanti ya. Menghasilkan suku pertama itu disebut dengan nama monopol. Nanti suku kedua itu namanya dipol. Nanti suku ketiga namanya quadrupol. Terus suku keempat nanti namanya oktopol dan seterusnya ya. Biasanya sih berhenti sampai oktopol ya. Seharusnya sih masih lanjut ya, cuma 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 kadang oktopol itu sudah banyak. Bahkan di bukunya Griffith ini hanya bahas monopol dipol aja ya, yang quadrupol nggak dibahas. Kalau di bukunya Pak Zaki sampai dibahas quadrupol ya. Ya kalau di sini hanya sampai dipol sepertinya ya. Jadi intinya itu nanti dideretkan ya. Jadi penderetan dari rumus potensial listrik yang kalian tahu itu ya kan P sama dengan apa ya, gampangnya itu kan kaki per R ya. Nah, 1/R-nya itu nanti dideretkan itu. Sehingga nanti akan menghasilkan banyak suku ya. Harusnya kan secara matematika kan sampai tak terhingga suku ya. Cuma kalau di fisika ya nggak perlu sampai tak terhingga ya. Ya kadang sampai oktopol aja sudah cukup banyak gitu ya. Jadi nanti itu. Jadi yang paling sederhana itu kan monopol. Monopol itu potensialnya itu sebanding dengan 1/R ya, 1/R dari monopol. Untuk dipol itu nanti 1/R kuadrat ya. Untuk quadrupol 1/R pangkat 3, untuk oktopol 1/R pangkat 4. Tapi nanti ada rumusnya ya. Nanti ada di rumusnya di penderetannya nanti, nggak perlu khawatir ya nanti ya. Cuma di sini di bukunya Griffith ini memulai dari ini dulu ya, tapi tidak apa-apa lah. Coba saya coba ikuti ya. Saya coba ikuti alurnya bukunya Griffith ini ya. Jadi di buku ini Griffith ini ya menjelaskan mulai tentang potensial oleh dipol. Jadi gini loh, kalau dipol itu maksudnya itu adalah dua muatan ya, muatan titik maksudnya itu ya, mungkin maksudnya dua muatan titik yang sama besar tapi berlawanan tanda. Dua muatan titik sama besar berlawanan tanda dan dipisahkan pada jarak d, itu yang dimaksud dengan dipol ya. Nah ini kita akan coba merumuskan potensial listrik. Ini sebagai pengantar aja ya. Tadi fokusnya nggak di sini, tapi di penderetan itu tadi ya. Nanti fokusnya di situ. Jadi ini sebagai pengantarnya aja sih. Jadi kan kita tahu rumusnya itu kan K ya. K, karena ada dua muatan, maka nanti ini muatan pertama, ini muatan kedua ya. Kenapa kok dikurangi? Karena muatan kedua negatif gitu ya. Alasannya gitu, kenapa kok dikurangi? Karena muatan kedua negatif gitu ya. R plus itu berarti jarak titik pengamatan ya dari muatan plus, R minus itu
berarti jarak titik pengamatan titik P, katakanlah begitu ya, dari muatan negatif gitu ya. Nah, ceritanya gitu. Sebentar ya. Sebentar ya, saya ini ya. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi itu. Jadi nanti yang kita deretkan itu ya ini R plus sama R minus. Jadi ya, R plus itu jarak titik pengamatan dari muatan plus, R minus dari muatan ini kan. Ya, kita gunakan dengan rumus ini. Ini tidak lain adalah rumus ini ya. Rumus menggunakan ini aturan ini ya. Aturan kosinus ini ya. Jadi rumus jarak ini loh. Gambarnya sih seperti ini ya. Ini kan titik P ini ya, ini ya. Ini kan R plus ini ya. Ini kan R minus. Jadi menggunakan rumus aturan kosinus untuk mencari R plus dan R minus tadi itu ya. Atau A-nya kan ini, R ini lah, atau A-nya ya. R ini kan jarak dari pusat dipolnya ini, R besar ini. Jadi nanti dideretkan, lalu kemudian dibuat dalam bentuk ini ya, sama kan sebetulnya ini ya. Lalu setelah itu baru ini dideretkan ini ya, baik yang R plus maupun yang R minus. Nah ini nanti jadi penderetannya kan ini ya. Jadi super R plus atau super R minus nanti itu sama dengan ini kan karena kuadrat ya, jadi berarti kan akarnya ya, jadi akarnya harus dibalik jadi pangkat min setengah, sehingga nanti hasilnya ini pun juga ini apa itu hanya diambil sampai suku kedua ya, suku-suku yang lainnya diabaikan ya, hanya diambil sampai suku kedua, sehingga nanti kalau ini baik R plus minus ya, baik R plus maupun R minus, jadi kalau R plus ya ininya plus gitu ya, kalau R minus berarti ininya minus gitu ya. Nah, yang kita butuhkan kan ini apa ini seper R plus dikurangi seper R minus gitu ya, sehingga nanti akan menghasilkan ini gitu ya. Ini kan nanti hasilnya kan ini kalau di ini loh. Hasil seper R plus dikurangi hasil seper R minus kan nanti tinggal ini kan nanti ya. Ini yang kan langsung lenyap kan yang suku pertama ini. Sehingga nanti kalau kita lihat nanti hasilnya jadi ini ya. K ini kan, K atau seper pi padahal QD cos theta per R kuadrat. Nah, QD ini disebut dengan nama momen dipol. Momen dipolnya itu Q kali D itu. Nah, coba kita lihat kan, ternyata V itu apa? Sebanding dengan seper R kuadrat ini kan, seper R kuadrat. Nah, itu untuk dipol. Nah, kalau yang ini untuk yang lebih umum ini ya. Ini yang lebih umum ini ya. Jadi ada distribusi muatan gitu ya. Jadi kalau tadi kan hanya dua titik muatan tadi ya, yang terdistribusi diskrit. Lah kalau ini ada banyak muatan ya, yang terdistribusi kontinu, sehingga nanti penentuan potensialnya ya ini menggunakan integral ini. Ini kan sebetulnya ini kan Q per R kan ini ya sebetulnya ya. Q per R kan. Jadi karena terdistribusi dalam ruang ya nanti jadi ini seper R, rho R aksen sama, perhatikan di sini ya. Ada R aksen ini loh, hati-hati di sini ya. Ini perlu saya jelaskan dulu. Mungkin kalian udah tahu ya bedanya antara R sama R aksen ya. Ada yang tahu bedanya antara R sama ini loh, bedanya itu ini ya. Ini loh. Kalau R ya, R itu vektor posisi ya. Vektor posisi titik pengamatan. Ya, titik pengamatan itu jadi ini istilahnya apa? Acuan ya. Acuan atau katakanlah pusat koordinat lah gitu ya. Anggap aja ini pusat koordinat gitu ya, titik ini. Jadi kalau R itu adalah vektor posisi dari titik pengamatan terhadap acuan atau pusat koordinat lah gitu. Kalau R aksen itu terhadap muatan. Jadi itu bedanya. Kalau tanpa aksen itu berarti terhadap titik pengamatan. Kalau aksen berarti terhadap ini, terhadap muatannya.
Itu juga perlu saya, itu kayaknya sih sudah ini ya, sudah hampir semua buku menggunakan penulisan seperti itu. Jadi kalau titik pengamatan itu tanpa aksen yang menggunakan aksen itu biasanya terhadap ini, terhadap muatan ini, kayak ini kan. Nah, ini. Nah, ini menggunakan cara yang sama seperti pada dipol tadi ya, cuma ini diterapkan pada distribusi kontinu dari muatan listrik ya. Terus ini nanti kan dibuat kayak gini ya, lalu nanti ini diubah di akar ini. Sebenarnya kan ini di akar ini. Kalau di akar nanti kan ini jadi akar, nanti akar ini semua kan ya. Akar ini semua. Lain nanti ini disebut dengan nama epsilon ya. Jadi satu tetap kan epsilonnya tuh ini loh. Nah, ini nanti. Nah, ini. Jadi epsilonnya ini sebagai epsilon gitu ya. Kursor saya kelihatan nggak di monitor kalian ya? Kursor anak panah saya kelihatan? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Lihat, Pak. Oke, oke. Ya, jadi epsilon tuh yang ini ya. Ini nanti disebut dengan nama epsilon itu. Nah, nanti epsilonnya, lah nanti ini dideretkan ini ya, ininya ini. Jadi epsilon kan ini ya. Ini apa ini? RR aksen ya. Ya sebetulnya sih ini ya, cuma ini diatur lagi nih ya. Kan sebetulnya kan R kuadrat, cuma ini dikumpulkan itu ya. Dikumpulkan di sini, nanti kan ini R kuadrat juga kan, jadi ini dikumpulkan ini kan. Nanti ini. Lalu kemudian lah ini dilakukan penderetan kayak tadi itu ya, pangkat minus setengah tadi loh, ini dideretkan itu ya. Cuma ini diambil semua, kalau tadi kan hanya dipotong sampai 2 suku kan, ini diambil semua ini. Dan ini kan suku pertama ya, suku kedua, suku ketiga dan seterusnya kan. Kalau secara matematika sampai tak hingga suku kan gitu ya. Jadi pokoknya intinya kalau kita membahas multipol artinya kita membahas penderetan ya. Penderetan dari rumus potensial listrik, intinya sih gitu ya. Nah, ini lebih lanjut ya. Lalu ini dikaitkan dengan yang kita bahas dengan kaitannya dengan koordinat bola. Jadi biasanya kalau pembahasan seperti ini biasanya berkaitan dengan koordinat bola ya. Jadi kalau Cartesian itu kan yang koordinat yang sederhana, tapi secara umum biasanya muatan-muatan listrik itu terkait dengan koordinat bola. Kalau di Griffith kebanyakan ya itu ya, kombinasi antara koordinat bola sama koordinat Cartesian. Sayangnya nggak banyak mengulas tentang koordinat silinder ini kalau di bukunya Griffith ini. Tapi nggak apa-apa lah, nanti akan saya carikan dari referensi yang lain ya. Nah, jadi ini dalam koordinat bola ini. Ini kan ya ini jadi pusat bolanya di sini gitu ya, di titik O kan salah ini gitu ya. Nah, ini dideretkan ya. Nah, nanti akan dari hasil penderetan ya akan muncul yang kita bahas kemarin yaitu apa? Polinom Lysander. Biasanya gitu. Biasanya kalau kita menggunakan koordinat bola nanti pasti keluarnya itu polinom Lysander gitu ya. Intinya sih gitu. Nah, ini kan di apa istilahnya dikumpulkan ya, disusun gitu ya. Sehingga nanti susunannya nanti membentuk ini. Nah, ini dari sini aja kelihatan ini ya. Seperti polinom Lysander kan ini ya. Apa itu? Konstanta pada polinom Lysander kan kalau ini ya. Nah, nanti hasil akhirnya nanti ini. Hasil matangnya itu ya. Ini kan masih prosesnya ini ya. Pokoknya ini diatur-atur lah, dikumpul-kumpulkan itu ya. Nanti hasil matangnya itu ini ya. Jadi ini kan seper R ya, ini nanti sama dengan seper R kecil ya. Ini perhatikan ya. Ada R yang begini, ada R yang gini. Itu maksudnya biar kalian nggak. Ini loh, bedanya ini ya. Jadi ini tahu bedanya antara RR yang ini loh. Antara R yang tebel sama R yang bentuk tulisan ini. Ini ada yang bisa jawab ini. Apa bedanya antara R ini sama R ini? Ini loh. R ini sama R ini bedanya apa ini? Ada yang bisa jawab? Yang bawah itu Nah, Pak, yang bawah. terhadap titik pusat ke titik tinjau. Kalau yang... titik tinjau, titik pengamatan ya. Ya benar. Jadi ini adalah jarak atau jangan lebih jarak, vektor posisi, maaf ya. Soalnya vektor kan ya, maaf. Jadi dia adalah vektor posisi ya. Vektor posisi titik pengamatan terhadap pusat koordinat. Nah, kalau ini terhadap apa ini? Muatan dengan titik uji. Ya, muatannya benar. Jadi istilahnya vektor posisi ya. Vektor posisi ini harusnya ya.
Kalau nggak pakai dikasih tebel berarti dia skalarnya berarti jarak ya. Nggak tahu dia pakai jarak apa, jarak kayaknya ya, jarak. Oh ya berarti kalau nggak tebel berarti jarak. Biasanya gini, biasanya kalau di buku cetak itu kalau dicetak tebel berarti vektornya. Kalau nggak dicetak tebal berarti itu skalarnya, berarti jaraknya ini. Jadi bedanya itu sih. Kalau yang R ini ya, R yang ditulis tegak ini berarti jarak atau vektor posisi ya kalau vektor ya. Titik pengamatan dari pusat koordinat. Tapi kalau yang ini yang dicetak nggak tegak ini berarti jarak titik pengamatan dari sumber muatan. Muatannya kan nggak cuma satu tapi banyak kan ini ya. Distribusi muatan itu. Nah, itu nanti itu kan jadi seperti R ini kan tadi ya jarak ini kan tadi kan nggak tebal dengan jarak ya. Jarak dari titik pengamatan dari pusat koordinat ini kan titik pengamatan dari setiap apa itu setiap titik muatan ya. Itu nanti ini yang merupakan jumlah dari seluruh deret ini ya dari 0 sampai tak hingga ini kan R aksen tadi ya. Aksen berarti kan jarak titik muatan dari titik apa ya? Titik koordinat ya. Titik koordinat. Kalau R ini kan berarti kan jarak titik pengamatan dari titik koordinat itu. Ini pangkat N. Nah ini ya. Kan ini nanti bentuknya kan menyerupai polinom Lysander ini kan ya. Ini loh, ini kan cos theta ini kan sama dengan P0 ya. P0 cos theta ini kan, nah ini kan P2 ini kan ya. Nanti kan P3 kan gitu, ini loh, ini kan P3 itu. Jadi ini. Nah ini, nanti jadi ini. Jadi ini sudah rumus matangnya ini ya. Matangnya itu. Nah, terus kemudian kalau itu kita masukkan ya rumus R ini ke rumus dari potensial untuk distribusi muatan ya tadi mana di potensialnya tadi. Mana tadi ya. Nah, ini kan kalau kita masukkan ke rumus ini ya nanti akan menghasilkan ini yang di kotak ini ya. Ini kan belum dimasukkan, ini kan seper R nanti jadinya ini nanti ya. Nah, terus ada ini kan muatannya ini kan muatannya ini ya, sumber muatannya kan itu ya ini nanti. Sumber muatannya ini kan. Nah, kemudian nanti di sini kan ada N ya, N 0 sampai tak hingga. Nah, ini menyatakan order dari muatannya ya. Jadi kalau misalkan N-nya sama dengan 0, itu nanti disebut dengan nama monopol gitu ya. Kalau N sama dengan 1, nanti disebut dengan nama dipol. Kalau N sama dengan 2, nanti kuadrapol gitu ya. Nanti N itu suku-sukunya ya. Jadi itu membentuk suku-suku gitu ya. Nah, kayak ini loh, ini kan sudah diuraikan ini ya. Nah, ini kan N sama dengan 0 ini kan. Ini namanya monopol. Kalau yang ini nanti namanya dipol ya. Kalau yang ini, nah ini kuadrapol ini ya, suku-suku ketiganya ini. Dan seterusnya itu. Tuh, jadi itu adalah hasil dari penderetan atau ekspansi dari multipol ya. Kan di sini kelihatan kan ya bahwa kalau dipol kan seper R ini kan dipol ya. Ini kan dipol seper R. Maaf saya ralat. Kalau monopol ini kan monopol ya maafnya. Kalau monopol kan seper R. Kalau ini kan dipol apa? Sebanding dengan seper R kuadrat. Kalau ini kan kuadrapol ya. Kuadrapol seper R pangkat 3. Nanti ada lagi di sini nggak ditulis di sini ya. Untuk oktopol ini kan seper R pangkat 4 nanti. Nah, cuma sayangnya kalau di bukunya Griffith dia hanya bahas ini ya, monopol sama dipol ya, suku ya. Suku monopol tapi enggak apa-apa lah nanti kita bahas di referensi yang lain ya. Oke lah, untuk ini saya ikuti aja deh apa yang ditulis sama Griffith ini ya. Jadi yang pertama untuk monopol ya. Monopol berarti kan yang ini ya. Ini kan. 1/4 pi epsilon 0 kalikan seper R, rho R aksen. Nah ini kan rapat muatan dikalikan volume. Ini kan elemen volume nih ya. Ini sebutnya integral rangkap 3 ini ya, elemen volume kan. Jadi nanti rho dikalikan do V ya, do T aksen ini maksudnya elemen volume ya. Kan nanti jadi Q nanti ini ya, jadi Q.
Ki ya, nanti jadinya ya ini jadi Ki ini nanti ya. Jadi ini kan. Jadi ini adalah untuk potensial untuk suku yang monopol ya, seperempat epsilon 0 Ki. Ki ini maksudnya ya muatan total ya. Ini kan Ki itu sama dengan ini kan, integral dari rho du to ya, volume. Ini rangkap 3 ini ya. Soalnya volume ini. Itu. Ya, saya kira kalau monopol gampang lah. Kita sudah sangat mengenal ya, sangat familiar dengan monopol. Mungkin yang hal baru itu mungkin yang dipol ya. Oke, kita coba untuk yang dipol ya. Ya, kalau dipol berarti kan suku yang kedua ya. Suku yang kedua berarti kan ini ya, ini kan. Jadi seperempat pi epsilon 0 kalikan seper R kuadrat kalikan integral ini. Ini integral rangkap 3 sebetulnya ya. Jadi R aksen kuadrat ini elemen volume ya. Nah, nanti ini kan R aksen cos theta aksen, rho R aksen, T aksen gitu ya. Nah, kemudian R aksen cos theta aksen itu sebetulnya berasal dari ini R topi dikalikan R aksen kan. Ini vektor satuan ini. R topi ini vektor satuan arah radial ya. Ini kan yang menghasilkan ini yang menghasilkan cos theta kan gitu ya. Ya, yang menghasilkan cos theta kan ini. R topi dot R aksen ini gitu ya. Itu nanti sama dengan ini. Atau kalau untuk lebih yakinnya coba kita lihat ini ya. Mudah-mudahan ada gambarnya ya. Kenapa kok itu cos theta lain ini ya. Ini kan nanti kan menghasilkan cos-nya itu tadi. Jadi ini loh, ini kan arah R-nya itu ya. Sementara ini kan R aksen cos theta ya. R aksen cos theta ini tadi kan. Mana di R aksen cos theta. Nah ini kan R aksen cos theta. R aksen cos theta. Ini ya. Jadi kan R aksen ini. R aksen cos theta berarti kan ini kan ya. Nah, arah ke sini kan ya. Cos kan ini ya. Kalau yang arah ininya berarti kan sin gitu ya. Ini loh. Ini kan R aksen. Pokoknya ini koordinat bola ya, dengan pusat bola di sini gitu ya. Ya, jadi itu ya. Jadi ini arah-arah R-nya, kalau ini tetanya terhadap sumbu ini ya. Terhadap sumbu Z-nya lah katakanlah gitu ya. Maka nanti kalau R aksen cos theta berarti kan ini artinya kan sama aja dengan vektor ini saya kalikan dengan vektor satuan arah yang ini ya. Arah R ini kan. Atau R topi ini nanti ya. Nanti akan muncul cos theta itu. Mana tadi? Ya, jadi nanti ini ya bisa saya ganti dengan ini R topi dot R aksen. Ini kan, sudah kita ganti kan R topi R aksen gitu ya. Nah kemudian integral ini tidak lain disebut dengan momen dipol ya. Jadi momen dipol itu adalah ini R aksen rho terus D theta aksen itu namanya momen dipol. Kalau nggak ada R aksennya nanti namanya monopol ya. Kalau cuma ini aja integralnya monopol. Tapi kalau dikalikan dengan R-nya yaitu apa? Dengan apa itu ya? Lengan ininya ya, lengan momennya, maka nanti menghasilkan momen dipol lah ini kan. Sehingga nanti hasilnya ya ini R topi dot ini dot vektor momen dipolnya ini gitu. Ya ini kan rumus yang tadi itu ya. Cuma yang tadi kan dari dua muatan titik. Kalau ini bukan dari dua muatan titik tapi dari distribusi muatan ini ya. Distribusi muatan kontinu. Kan rumusnya sama ini dia. Seperempat pi epsilon 0 p dot R topi R kuadrat. Kalau yang tadi apa tadi? Yang tadi itu. Oh, ini enggak dalam bentuk vektor ya, masih ada faktor cos ini ya. Ada faktor cos. Cos itu dari tadi, dari perkalian. Ini ada faktor cos kan. Cos ini muncul dari tadi, perkalian titik tadi ya. Ini dalam bentuk skalar ini ya. Full skalar. Kalau ini kan dalam bentuk vektor gitu ya. Ini kan dalam bentuk vektor ini. Nah, ini kan dalam bentuk vektor. Jadi vektor dot vektor nanti ada juga skalar ini ya. Ya, jadi beda di dalam penulisan ya. Kalau yang tadi menggunakan langsung skalar, ini kan
Dimulai dari vektor dulu. Nah, itu tadi ya. Itu tadi kalau ini kan penghitungan momen dipol untuk distribusi muatan kontinu ya. Kalau untuk distribusi muatan diskrit, pakai ini tinggal ganti ini aja. Tinggal ganti sigma dengan maaf ya. Tinggal ganti integral dengan sigma ini. Ini kan integral ya. Integralnya nanti kita ganti dengan sigma ini. Ya, mulai dari berapapun titiknya ya. Dari 1 sampai n ya. Ini QI kan sampai RI. Jadi RI ini apa sih? RI ini vektor posisi ya. Vektor posisi dari pusat koordinat ke muatan ke I. Ya, ada gambarnya enggak ini? Ya, katakanlah misalkan ini aja lah. Oke, saya ikut gambar. Cuma kalau di sini kan dua muatan, jadi ini loh. Jadi kalau di sini kan ada nanti ini ada RI aksen kalau di sini kan cuma dua aja, yaitu apa? Yang pertama itu R plus aksen, yang kedua kan R minus aksen gitu ya. Jadi itu. Jadi sebetulnya apa ini RI ini adalah vektor posisi ya. Berarti kan dimulai dari pusat koordinat ke muatan ke I. Muatan yang ke 1, ke 2, ke 3 saja ya, bergantung ininya muatannya dari 1 sampai berapapun ya. Sampai N. Nah, biasanya untuk momen dipol itu biasanya itu ya tadi seperti tadi saya singgung ya. Itu kan dua muatan yang besarnya sama tapi tandanya berlawanan, biasanya begitu ya. Tapi secara umum sih seperti ini ya kalau menghitung momen dipol ya secara umum ya. Jadi nggak harus dua muatan tapi secara fisik ya, secara fisika ya. Itu biasanya dipol itu apa ini dua muatan yang equal yang sama dan berlawanan muatan itu secara fisika. Ini kan kalau ini kan lebih cenderung ke matematis ini ya. Matematikanya seperti itu tapi secara fisika itu ya dua muatan yang apa itu besarnya sama tapi berlawanan tanda. Ini jadi 1 sampai 2 aja kalau gitu kan. Ini kan QR plus ini kan. Ya, kenapa kok minus? Karena muatan negatif ini ya. Sebenarnya ditambah karena dia muatan negatif. Jadi dikurangi ini. Nah, nanti gini kan. Nah, ini kan sama kayak tadi tuh ya. Ini kan menyatakan vektor D. Jadi vektor D ini adalah vektor penghubung antara kedua titik muatan ya, kedua posisi ya. Kedua posisi muatan kan, R plus sama R minus kan. Jadi D vektor ini kan dari ini vektor posisi plus dikurangi vektor posisi minusnya ya. Jadi itu. Ya, ini biasanya arahnya nih Pak dari ini ya, dari muatan negatif ke muatan positif ya. Ya kalau seperti ini ya. Biasanya gitu. Biasanya itu berawal dari ini ya, dari pengurangnya ya, pengurang menuju ke yang dikurangi gitu ya. Gitu. Itu, ini adalah kalau mau menghitung momen dipol ya. Tapi rumus umumnya ini ya. Rumus secara umumnya ini ya. Tapi kalau ini kan untuk kondisi fisik yang sebenarnya ya. Nah, kemudian di sini bahas nggak kuadrapol ya. Nah, kalau yang berikutnya ini kuadrapol ya. Jadi kalau kalian amati kuadrapol itu sebetulnya apa ini? Kalau kalian amati, coba lihat. Ini loh. Kuadrapol kan kalau kalian lihat kan apa? 4 muatan ini ya. 4 muatan sama nggak keempat muatan ini? Sama kan? Cuma apa? Tandanya selang-seling ya. Jadi kalau di sini minus, di sini plus, enggak? Ya gitu. Pokoknya harus selang-seling lah. Minus plus. Pokoknya yang diagonal tuh sama ini ya. Nah, ini harus minus, ini harus plus, tapi harus sama ya. Jadi kalau misalkan ini satu kolom, ini juga harus satu kolom semua ini. Nah itu. Atau dengan kata lain sebetulnya kuadrapol ini kan sebenarnya dua dipol. Bisa juga kita lihat sebagai dua dipol ya. Katakanlah ini dipol 1 ini ya. Ini dipol 1, ini kan dipol 2. Yang saling ini kan arah dipolnya kan saling berlawanan ya. Ini ya. Ini kan arah dipolnya ke bawah kan dari apa itu? Dari negatif ke positif ya. Biasanya gitu arah dipol itu ya. Coba lihat ya. Arah dipol kan dari negatif ke positif ya. Mana tadi? Inilah ini kan. Arah dipol kan ini ya. Mana sih tadi? Ini loh. From ini ya, from the negative to positive one ya. Ya, jadi biasanya gitu. Jadi ini arah dipolnya yang sebelah apa ini?
Nah, sebelah kiri arah dipolnya ke bawah ya. Nah, sebelah kanan arah dipolnya kan ke atas. Jadi sebetulnya kuadrapol itu sebetulnya adalah dua dipol ya. Dua dipol yang sama tapi berlawanan arah kan gitu. Coba kalian cermati, ini kan dipol pertama kan ke bawah arahnya ya. Dipol kedua arahnya kan ke atas. Atau bisa juga kita melihatnya begini. Selain kiri kanan bisa juga kita melihatnya atas bawah. Coba atas kan juga dipol juga ini ya. Jadi yang atas ini kan dipolnya arahnya kan ke sana ya. Ke kanan ya. Yang bawah ini dipolnya arahnya ke kiri kan itu ya. Ya. Jadi bisa dua ini ya. Kita bisa melihatnya dari dua perspektif ya, atau dua kondisi ya. Bisa melihat dipol kiri kanan atau bisa juga melihat dipol atas bawah. Ini yang disebut dengan nama kuadrapol. Nah, nanti untuk menghitung potensial oleh kuadrapol, cuma di sini nggak dibahas ini ya, di bukunya Griffith ini. Dibahas enggak ya? Enggak sepertinya ya. Oh, dipol ini ya. Udah. Dipol ini. Udah nggak kebahas. Ya, kalau dipol itu nanti kalau mau menghitung potensialnya ya, ya kita gunakan ini nanti suku yang ketiga tadi. Mana dari suku ketiga tadi? Suku yang ketiga. Ah, ini ya, ini. Jadi potensial listrik oleh kuadrapol ini 1/4 pi epsilon 0 kalikan ini kan 1/r pangkat 3, 3 kan ya di sini nih ya. R aksen ini kuadrat terus ini 3/2 cos ini kan aksen ya ini. Terus ini nah ini integral ini disebut dengan nama kuadrapol ya, integral ini loh. Jadi kuadrapol itu apa ya ini? Integral R aksen kuadrat terhadap berarti aksen balikan terhadap muatan ya. Terhadap distribusi muatan terus ini 3/2 cos kuadrat theta kurangi setengah ya. Ini kan sebetulnya kan apa sih namanya? Polinom ya. Polinom Lysander yang kedua, P2 ini, P2 ya, order 2. Terus kalikan ini disebut dengan nama kuadrapol ini. Integral ini ya. Kalau dia distribusinya kontinu. Kalau dia distribusinya diskrit, tinggal kita ganti ini integral menjadi sigma. Cuma di Griffith nggak terlalu banyak dibahas untuk yang kuadrapol ini. Kayak ini ya. Itu tentang potensial listrik ya. Itu tentang potensial listrik oleh tadi apa dipol, monopol, dipol, terus kuadrapol ya. Ya terus bagaimana untuk menentukan medan listriknya? Ini kan rumus tadi yang kita ekspansi tadi ya. Yang kita direkan kan rumus untuk ini, rumus untuk potensial kan. Kenapa kok menggunakan rumus potensial ya? Soalnya potensial listrik itu kan besaran skalar. Jadi menderetkannya itu lebih aman nih. Daripada kalau kita menderetkannya menggunakan medan listrik. Medan listrik kan vektor. Jadi harus kalau vektor kan harus berhati-hati ya. Jadi gitu. Jadi penderetannya atau ekspansinya tadi menggunakan potensial listrik oleh multipol. Nah, sebetulnya kalau kita tahu potensial listriknya, kita sebetulnya bisa menghitung medan listriknya, yaitu dengan yang kita bahas kemarin ya. Kemarin kan kita tahu bahwa medan listrik itu adalah negatif gradien dari potensial listrik. Nah itu menggunakan hubungan itu, ya bahwa medan listrik adalah negatif gradien dari potensial listrik. Itu nanti yang akan kita gunakan untuk menghitung medan listrik masing-masing tadi ya, masing-masing multipol tadi, baik yang monopol, dipol maupun kuadrapol. Kalau monopol sih gampang ya, kita sudah sangat kenal ya. Mungkin yang perlu kita bahas itu dipol ya, kemudian juga kuadrapol, cuma di punya Griffith hanya bahas dipol ini ya.
Ini sebagai contoh ya, untuk menentukan ini apa itu medan listrik oleh dipol. Jadi menggunakan tadi apa itu bahwa medan listrik adalah negatif gradien dari potensial listrik. Cuma sekali lagi karena tadi menggunakan koordinat bola, maka nanti rumus gradiennya menggunakan koordinat bola. Itu juga perlu kalian mengerti ya. Jadi bukan kartesian. Ini kan tadi ya. Ini tadi kan rumusnya tadi ya, rumus yang tadi kita peroleh dari penderetan tadi untuk dipol tadi ya. Ya, ini kalau ditulis dalam bentuk vektor, kalau dalam bentuk skalar kan ini ya. Jadi R topi dot P nanti kan sama dengan P cos theta kan. Ya, dari hasil perkalian titik antara vektor satuan dengan P-nya kan gitu. Nah, kalau kita nyatakan dalam koordinat bola ya, gradiennya kan ada 3 komponen ya. Komponen R, komponen theta, dan komponen V. Nah, kalau komponen kan negatif ya. Iya, semuanya negatif nih ya, negatif, negatif, negatif ya. Kalau komponen R-nya ya ini, do V per do R. Kalau komponen tetanya ini, per R, do V per do theta. Komponen V-nya adalah ini rumus apa ini? Rumus gradien dalam koordinat bola ya. Untuk sebuah medan skalar V. Nah, ini. Nah, kalau ini sudah tahu, berarti ya tinggal kita turunkan aja. Ini saya turunkan parsial terhadap R. Berarti kan ini aja ya, suku apa ini? Suku super R kuadrat aja yang saya turunkan ya. Nanti hasilnya ya ini nanti jadi apa? R pangkat minus 2 ya. R pangkat minus 2 kita turunkan kan jadi ini. Minus 2 kali R minus 3 atau super R pangkat 3 ini kan. Nah, sehingga jadi plus gitu ya, karena negatif ketemu negatif ya. Nah, ini jadi plus. Ini ya. Ini adalah komponen radialnya ini, komponen R-nya ini. Kemudian kalau terhadap theta, berarti ini saya turunkan terhadap theta. Ya, berarti kan cos ini ya, berarti kan yang saya turunkan kan cos, artinya kan turunan kosinus ya. Turunan kosinus kan sinus, tapi minus ya. Nah, nanti minusnya hilang. Jadi nanti P sin theta, P4. Nah, kemudian kalau saya turunkan terhadap V, ya kan 0, karena dia tidak mengandung V, dia hanya fungsi dari ini aja kan, R sama theta. Nah, ini ya. Jadi hanya punya komponen R sama komponen theta ya. Jadi tidak mengandung komponen V, berarti kan masuk harmonik ini ya. Harmonik itu artinya tidak bergantung sama V ya, hanya bergantung sama apa? R sama theta ini. Nah, ini. Sehingga nanti ini kan kalau kita tuliskan kedua komponen ini kan yang ini kan komponen R-nya, R topi ya. Yang ini adalah komponen tetanya, theta topi ya. Ini adalah medan listrik oleh dipol. Medan listrik oleh dipol itu ya. Ini ya, ini penjelasan tadi ya, koordinat bola tadi ini ya. Koordinat bola ini ya. Ini ya, jadi ini. Jadi ini ceritanya dipolnya itu apa ini? Dipolnya arah ke sumbu Z ya. Tadi dipolnya ya nggak harus ke Z ya, cuma ini sebagai ilustrasi aja ya. Jadi misalkan aja ini dipolnya arahnya ke sumbu Z gitu ya. Ini kan ini P ini ya dipolnya ya, dipolnya arah sumbu Z. Ya, nah ini nanti kalau kita gambarkan medan listriknya ya, medan listrik dari dipol P ini ya seperti gambar ini kan ini kan. Ini garis-garis medan listriknya ini ya. Nah ini kan. Ini medan listriknya ya ini kan. Dari mana ya? Dari ini ya, dari ini kan ya. Jadi di setiap titik ini ya. Jadi misalkan di R berapa, theta berapa ini kan. Jadi di R berapa, jadi hanya bergantung sama apa itu? R dan theta. Ya. R sama theta. Cuma ini kok sama XZ ya, harusnya bukan YZ ini ya. Harusnya XY ini ya. Ini X ini Y, soalnya biar nyambung dengan ini. R theta kan ini ya. Ini kan ya.
Ya ini kan RT. Apa ini? Oh ya benar Griffith. Soalnya ini kan ikuti ini kan ya benar YZ ini ya benar. Ya YZ. Nah. Jadi dia menggunakan kondisi yang lain dari yang sebelumnya ya. Jadi menggunakan ini. Jadi ini kan kondisinya kan momen dipolnya ke arah sumbu Z. Nah, nanti ini. Ini kan kondisi untuk momen dipol ya. Nah, kalau ini sebetulnya hampir sama, cuma dia momen dipolnya berasal dari dua muatan yang sama dan dan berlawanan tanda ya. Kan kalau kalian cermati kan bentuk pola ini kan, pola medan listriknya ya atau garis gaya ya. Garis medan listriknya kan sama kan, sama. Cuma ini hanya masalah ukurannya aja nih. Ini ukurannya terlalu ini kan, terlalu lebar ini kan kecil ya. Jadi ini maksudnya ini kalau ini kan oleh momen dipol, ini oleh dua muatan titik yang besarnya sama tapi berlawanan tanda ya. Kalau di sini Griffith menyebutnya dengan ini disebut dengan pure ya. Pure dipol murni, kalau ini kan physical dipol ya. Jadi dipol dalam bentuk fisiknya ya, dalam bentuk nyatanya ya. Tapi sama kok sebetulnya ya, ini juga dipol juga. Ya udah ini ya. Sebetulnya yang menarik itu ini ya, kuadrapol. Nah, ini ada kuadrapol tapi di problem ya. Nggak ditaruh di teori. Ini loh. Ini coba saya singgung sedikit tentang kuadrapol ya, biar lengkap ya. Soalnya kalau di bukunya Pak Zaki itu membahas sampai kuadrapol. Nah, ini cuma ini ya. Ini kan suku yang ketiga tadi ya. Nah, ini kan. Suku yang ketiga kan ini kan. Jadi apa? 1/R⁻3. Cuma ini kan dinyatakan dalam ini bedanya ini dinyatakan dalam distribusi kontinu juga ya, ya distribusi kontinu juga sih. Distribusi kontinu. Jadi ini loh. Jadi ada QIJ. QIJ ini menyatakan tadi kuadrapol ya. Menyatakan kuadrapolnya. Atau disebut juga dengan momen kuadrapol lah. Kalau tadi momen dipol, kalau P momen dipol, kalau ini momen kuadrapol. Ya, jadi ini. Jadi adalah potensial listrik oleh kuadrapol. Ini ya 1/4 PS K. Nah ini 1/R⁻3. Terus ini adalah penjumlahan ya. Jadi nanti itu ada I sama J. Ya. I sama J gitu ya. Jadi kayak ini ya, istilahnya gini. Gambarnya gini lah. Mungkin kalian pernah dengar tensor ya. Sudah di fisika matematika pernah menyinggung tensor ya? Enggak dibahas, Pak. Enggak dibahas ya. Nanti kaitannya dengan itu nanti ya. Jadi gini loh. Tapi kalian ngerti ya, tensor itu apa? Iya, vektor. Oh, tensor bukan vektor. Ya, Gini loh. Kalau kalian saya tanya ya. Kalau di fisika dasar kan kalian tahu besaran itu apa sih? Ada berapa macam sih kan? Jawabnya dua ya, itu apa? Besaran skalar, besaran vektor kan itu ya. Bener nggak gitu ya? Di fisika dasar itu loh. Besaran itu ada berapa macam? Dua, besaran skalar, besaran vektor. Besaran skalar itu hanya punya nilai, besaran vektor selain nilai dan arah. Sebetulnya di dalam fisika besaran ada satu lagi ya. Nggak cuma berhenti sampai vektor, ada lagi yang di atasnya vektor. Yaitu yang disebut dengan nama tensor. Nah gitu. Terus tensor itu seperti apa sih? Ya tensor itu jelas punya arah, bahkan arahnya itu
Atau gini aja, mungkin jangan ngomong arah lah, gini aja ya. Saya ngomong komponen aja ya, saya ngomong komponen. Kalau skalar ya, skalar itu hanya punya satu komponen, skalar. Nah, itu satu komponen ya. Misalkan katakanlah massa, massa itu kan skalar ya, misalkan massa 2 kg, 2 kg ya. Dari 2 itu kan nilainya ya. Ya itu. Terus kemudian misalkan kecepatan ya, kecepatan kan vektor. Kecepatannya misalkan apa? 2i plus 3j plus 4k. Berarti kan ada 3 ya, ada 3 angka kan. 2i, 3j plus 4k. Berarti kan ada 2 itu komponen x ya, 3 komponen y, 4 komponen z. Nah, gitu ya. Itu vektor. Jadi maksud saya ngomong gini, kalau skalar itu nilainya atau komponennya itu cuma 1. Tapi kalau vektor komponennya ada 3 ya, dalam ruang tentunya ya. Jadi ini saya ngomong dalam ruang ya. Saya nggak ngomong dalam bidang ya. Sekali lagi kalau bahas-bahas ini langsung ke ruang ya. Jadi kalau vektor dalam ruang ya ada tiga komponen ya, komponen x, komponen y, komponen z begitu. Nah kalau tensor nanti komponennya lebih banyak lagi. Jadi kalau vektor aja 3 ya, nanti 3 itu punya komponen 3 lagi, gitu ya. Jadi misalkan kalau vektor katakanlah vektor kecepatan kan ada vx, vy, vz kan begitu. Nah kalau tensor setiap komponen punya komponen lagi gitu loh. Jadi misalkan misalkan tensor ya, mungkin contoh apa sih tensor ya? Mungkin kalian belum tahu ya, atau ada yang sudah tahu? Bisa nggak kalian nyebutkan contoh besaran fisika yang disebut tensor? Ada yang tahu barangkali? Ini Pak, kalau dulu di mekanika itu kayak dulu mencari momentum sudut gitu Pak. Benar sekali. Momentum sudut. Kok momentum sudut sih? Bukan momentum sudut. Apa ya? Momentum. Momen Oh iya, momen inersia juga. momen inersia. Kalau kalian belajar fisika dasar kan ngomongnya kan ini. Momen inersia itu besaran apa? Besaran skalar. Sebetulnya itu salah itu. Jadi momen inersia itu bukan besaran skalar. Momen inersia itu kan kelembaman ya. Ya, kelembaman pada gerak rotasi itu. Itu sebetulnya bukan besaran skalar itu. Dia itu besaran tensor, malah lebih tinggi dari vektor. Nah, itu cuma ya kan namanya baru fisika dasar kan. Belum tahu tensor gitu. Jadi contoh-contoh dalam mekanika itu tadi. Momen inersia. Nah, momen inersia itu nanti karena dia tensor, nanti dia itu punya 9 komponen. Kenapa? Ya, soalnya setiap 3 tadi punya 3 lagi. Jadi nanti ada komponen X itu punya komponen X. Nanti punya komponen Y, punya komponen Z. Jadi nanti jadi gini, nanti ada IXX, ada IXY, terus ada IXZ. Nah, itu kan sudah 3 ya. Untuk yang Y juga gitu nanti. Ada IYX, ada IYY, dan ada IYZ. Nah, terus nanti ada lagi IZ ya, IZ ada IZX, IZY dan IZ. Jadi gitu. Jadi itu adalah komponen-komponen tensor. Nah, kayak gitu ya. Lah kuadrapol ini tensor ini ya. Makanya di sini ada IJ gitu ya. Nah, ini kan J-nya kan dari 1 sampai 3 ya. Kan itu coba kan. 1 ini kan baik I maupun J kan 1 3. Jadi nanti ada gini. Nanti ada Q11, Q12, Q13 kan. 3 kan ya, nanti ada lagi. Q21, Q22, Q23, nanti ada Q31, 32, sampai 3 kan 9 ya itu. Jadi sebetulnya momen kuadrapol itu tensor ya. Kalau momen dipol kan vektor. Kalau monopol skalar kan, Q kan. Monopol itu kan Q. Q itu kan skalar. Itu. Jadi ini besaran tensor itu. Makanya di sini ada IJ itu. Atau kalau dikelistrikan tuh ini loh. Contoh dari ini. Nah, kalian tahu ini kan, epsilon ini loh, epsilon ini ya. Epsilon ini kan apa ini? Permitivitas ya. Permitivitas ini besaran skalar apa vektor ini? Kalian pasti disadarkan nyebutnya kan besaran apa ini? Besaran skalar kan, padahal sebetulnya dia bukan skalar sebetulnya. Untuk bahan-bahan yang anisotropik ya, bukan yang isotropik tapi anisotropik. Itu dia itu bergantung sama X dan Y ya.
atau lebih tepatnya tensor ya. Gampangnya tensor kayak tadi kayak momen inersia tadi itu ya. Itu kalau dalam kelistrikan ya. Kayak gitu. Termasuk ini kuadrapul ini kan. Nah itu. Nah, nanti cara perhitungannya ini ya, ini kan. Ini kan distribusinya ya kalau dia merupakan muatan yang apa itu? Muatan yang kontinu kan terhadap apa ini? V ini ya. Terus nanti ini menggunakan ini namanya apa ini delta Kronecker ya. Jadi kalau dia itu antara I dan J itu sama nanti bernilai 1 kan itu ya. Kalau nggak sama nanti bernilai 0 kan itu ya. Itu ini nama delta Kronecker gitu ya. Ya ini bahas meskipun hanya sepintas ya, tapi enggak apa-apa lah saya bahas ini teorinya dulu ya. Nanti ini. Jadi untuk V untuk momen kuadrapul ini ya, potensialnya. Oh maaf kok kuadrapul ini apa ini? Ini monopol ya ini ya. Maaf, ini monopol ya. Ini monopol. Oh, ini dipol ya. Ini dipol ini. Ini yang ini kuadrapul ini. Ini kan dari sigma ini kan, dari ini kan ya. Dari IJ ini ke IJ ini. Ya ini yang kuadrapul ini. Jadi biasanya yang kita harus hati-hati itu menghitung ininya, menghitung momennya ya. Menghitung momen kuadrapulnya. Jadi ini pakai rumus ini ya, menghitung momen kuadrapulnya itu tadi. Kalau ada contohnya enak ini ya. Mungkin ada contoh ini. Nggak ada di sini ya. Oke, nanti tak coba carikan yang di ini ya, di referensi lainnya. Ya, kita nggak akan bahas oktopol ya. Soalnya kuadrapul aja sudah cukup kompleks ya. Maksudnya itu perhitungannya sudah lumayan susah ya, apalagi yang oktopol gitu ya. Tapi tidak berarti tidak bisa dihitung ya, bisa, cuma harus lebih berhati-hati. Paling enggak ini kalian sudah tahu kan bahwa sebetulnya, atau gini aja, mungkin perlu saya jelaskan lagi ya. Mungkin meski ini, jadi oktopol itu apa gitu ya. Ini sebentar, oktopol itu. Di sini nanti ada gambarnya tadi ya. Oktopol itu. Nah ini loh, kalau kalian cermati sebetulnya oktopol ini kan ada 2 kuadrapul ini ya. Ada kuadrapul. Ya sama kayak tadi, bisa kita lihat dari kiri kanan ya, atas bawah maupun depan belakang kan, coba. Ya, ini loh, oktopol ini loh. Coba kalian cermati ya. Kita meninjaunya dari atas bawah juga bisa ya. Atas ini kan kuadrapul ya, bawah juga kuadrapul kan. Cuma kalau kalian cermati antara kuadrapul yang atas dan yang bawah kan saling berlawanan. Coba lihat aja tandanya ya. Ini kan sini plus, minus, plus, minus. Ini kan kebalikannya ya, minus, plus, minus, plus ya. Kalau melihatnya dari atas bawah, kita juga melihatnya dari kiri kanan juga bisa ini ya. Ya, kiri juga kuadrapul kan, kanan juga kuadrapul kan. Dan kedua kuadrapul kan saling berlawanan ya. Coba lihat tanda plus minusnya itu loh. Bisa juga kita melihatnya dari depan belakang ini. Ini kan kuadrapul depan sama kuadrapul belakang kan. Juga arah momennya antara depan dan belakang juga berlawanan. Ya itu. Jadi sebetulnya oktopol itu juga 2 kuadrapul yang saling ini ya, saling apa itu? Saling berlawanan. Jadi seperti itulah kira-kira. Nanti ada lagi di atasnya lagi. Nah, itu sudah jarang dibahas ya di atasnya oktopol itu. Setahu saya sih nggak ada pembahasannya di atas oktopol itu ya. Paling banter itu oktopol. Ya mungkin ada pertanyaan berkaitan dengan ekspansi multipol ini ya. Ada pertanyaan barangkali. Jadi sebetulnya sih gini, kalau monopol itu sebetulnya
berasal dari polinom Lysander yang ordinal itu pun menghasilkan monopol ya, soalnya P0 itu kan 1 gitu ya. Jadi angka 1 itu. Tapi kalau dipol dari polinom Lysander yang order 1 kan cos theta kan tadi. Ya, P1 kan cos theta kan. Tadi di apa tadi? Di dipol kan ada cos theta gitu ya. Nah, kemudian kalau yang di kuadrapol, nah itu nanti kaitannya dengan polinom Lysander yang order 2 ya. Itu kan 3/2 cos theta. Itu tadi ya. Nah, itu. Oke, ada pertanyaan barangkali? Tidak ada. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Iya, Terima kasih, Pak. ya sama-sama.